Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai penyusunan tinjauan pustaka. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan komen untuk kemajuan dari channel ini. Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis tentang variabel-variabel penelitian yang dijelaskan dari berbagai teori atau konsep ataupun pendapat dari para pakar atau penulis buku dan hasil penelitian yang relevan. Tinjauan pustaka ini merupakan suatu catatan telaah atau review lengkap penelitian baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari sumber data sekunder mengenai masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini nanti memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terkait yang relevan atau terbaru yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposi, konsep, atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan para penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, teori dan fakta yang digunakan seharusnya diambil dari sumber primer. Kemudian, bahan tinjauan pustaka nanti dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, tugas akhir, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dan diskusi ilmiah, serta terbitan resmi pemerintah dan lembaga lainnya. Pada penggunaan pada tinjauan pustaka, sumber untuk landasan teori minimal 10 tahun terakhir untuk menjaga keupdatean dari informasi yang kita ambil, atau istilahnya nanti yaitu berupa tulisan yang lebih mutakhir atau lebih terbaru dari hasil penelitian maupun dari sumber-sumber yang lainnya. Adapun kegunaan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian, dan menunjang perumusan dari permasalahan yang kita ambil. Ada beberapa proses dalam menulis studi pustaka. Yang pertama itu dengan melakukan survei pustaka, yaitu melakukan identifikasi berbagai macam bahan pustaka, baik yang tidak diterbitkan maupun diterbitkan. Kemudian mencari akses untuk memperoleh bahan tersebut. Kemudian mengumpulkan bahan atau informasi kepustakaan atau sumber online. Dan yang terakhir yaitu menulis atau mencatat tinjauan pustaka dari referensi ataupun sumber informasi yang lainnya. Adapun sumber-sumber dari tinjauan pustaka nanti terdiri dari 3, yaitu bisa menggunakan data bibliografi, yaitu hanya menyajikan nama penulis, judul, sumber publikasi, tahun, volume, dan jumlah halaman. Kemudian data abstrak, yaitu hanya memuat ringkasan atau gambar isi artikel. Data tulisan lengkap atau full text database, yaitu artikel dalam teks lengkap. Itulah berapa sumber dalam pembuatan tinjauan pustaka. Nah, kemudian pada tinjauan pustaka nanti tidak jauh dengan adanya suatu kutipan. Jadi, kutipan atau sumber-sumber dari tulisan yang ada pada tinjauan pustaka nanti dapat diambil dari sumber kutipan dari naskah publikasi, sumber kutipan dari bahan internet, sumber kutipan dari sumber kedua, cara penulisan kutipan di dalam naskah skripsi, cara penulisan kutipan nama penulis di dalam skripsi itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sumber kutipan dari naskah publikasi. Pada bahan yang berlangsung dikutip nanti dari penulis artikel lain atau artikel yang pernah ditulis sendiri dan telah dipublikasikan sebelumnya oleh penulis harus ditulis dengan lengkap, kata demi kata sesuai dengan apa yang tertulis pada artikel asli. Selanjutnya, dicantumkan nama akhir penulis, tahun, dan halaman yang memuat informasi tersebut di dalam tanda kurung atau nama di luar tanda kurung. Contohnya dapat dilihat pada
slide bahwa penulisan dari sumber kutipan bisa jadi nanti bisa di depan maupun di belakang dari hasil sitasi kita. Kemudian bisa jadi nanti ada apabila penulis tidak menggunakan kutipan langsung, dengan kata lain hanya menggunakan ide penulis artikel lain dan menuangkannya dalam bahasanya sendiri, maka cukup menuliskan nama akhir penulis asli dan tahun penulisannya. Jadi untuk pengutipan nanti bisa secara langsung atau tidak langsung. Jadi kalau tidak langsung nanti kita menparafrasekan dari apa yang kita baca dari artikel yang kita rujuk. Jadi untuk penulisan nanti penulisan dari kutipan nanti ya diakhiri dengan nama penulis kemudian tahun penulisan. Kemudian sumber yang kedua yaitu sumber dari bahan internet ya, yaitu berupa bahan yang dikutip dari naskah yang didapatkan dari sumber elektronik ya. Dalam hal ini kadangkala bahwa sumber internet nanti dia tidak mencantumkan halaman asli dari naskah tersebut kecuali naskah yang ditampilkan dengan format lengkap seperti halnya jurnal ya. Naskah yang tidak ada halaman aslinya untuk kutipan langsung dapat menggunakan nomor paragraf dengan menggunakan simbol ya, simbol seperti halnya pemisah dan nomor paragraf ya. Jadi contohnya dapat dilihat. Kemudian jika naskah tersebut memiliki judul, maka dituliskan nama akhir penulis asli, tahun, judul, nomor paragraf ya. Jadi apabila ada pengarang yang jelas ya, seyogyaknya nanti ditulis secara lengkap. Kemudian sumber yang kedua ya, jadi kutipan dari sumber kedua nanti apabila penulis mengutip langsung dari kutipan penulis lain ya, maka penulis tetap mencantumkan nama akhir penulis asli bahan tersebut dan tahunnya, selanjutnya mencantumkan nama akhir penulis dan tahun di mana bahan tersebut didapatkan ya. Jadi kutipan sumber keduanya adalah kutipan berupa data sekunder atau kutipan sekunder. Jadi kita mengutip dari tulisan A yang terdapat pada tulisan B. Untuk contohnya dapat dilihat ya. Jadi biasanya nanti kalau untuk penulisan sumber kedua atau sumber kedua nanti biasanya nanti tapi dalam penulisan sebuah artikel ilmiah ya, ataupun skripsi ataupun tugas akhir, seyogyaknya nanti menggunakan data primer atau data utamanya. Kemudian jika kutipan tersebut tidak langsung, cukup menyatukan nama akhir dan tahun saja. Kemudian bagaimana cara penulisan kutipan di dalam naskah tugas akhir ya, yaitu dengan cara kutipan atau cuplikan ditulis sesuai naskah aslinya, sedangkan kutipan yang berbahasa asing harus disertai dengan terjemahnya. Kutipan tertulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang berbeda dengan teks utama ya, yaitu nanti tepi kanan dan kiri lebih lebar dan ditulis dengan jarak 1 spasi. Hal ini ada beberapa cara penulisan kutipan di dalam naskah tugas akhir. Yang pertama adalah kutipan singkat, yaitu kurang dari 40 kata dapat diketik langsung dalam teks dengan menggunakan tanda kutip ganda pada permulaan dan akhir kutipan. Namun jika ada kata penting yang ingin ditonjolkan, gunakan tanda petik tunggal sebelum dan sesudah kata penting tersebut. Contohnya dapat dilihat pada video. Kemudian yang kedua nanti adalah kutipan panjang. Ya, kutipan panjang nanti bila lebih dari 40 kata diketik pada paragraf tersendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip ganda, diketik 1 tab ke dalam. Jadi penulisan nanti dia menjorok ke dalam. Kemudian untuk bagian kalimat yang tidak dianggap penting dan akan dihilangkan, maka bagian tersebut diganti dengan 3 titik ya, apabila bagian tersebut terletak di akhir kalimat. Kemudian bagaimana cara penulisan kutipan nama penulis di dalam naskah tugas akhir ya. Untuk artikel yang ditulis oleh 1 sampai 3 orang penulis, maka ditulis semua nama akhir ya. Jadi diambil nama akhirnya. Jadi seumpama Ardian Francisca, jadi nanti tulis penulisnya itu adalah Francisca, yaitu
Apabila nama penulis di luar tanda kurung ya setelah nama pertama tulis, kemudian di koma dan di koma untuk dua penulis dengan tanda koma setelah nama kedua dan untuk nama ketiga dari penulis sendiri. Ya. Contohnya dapat ya dilihat ya. Kemudian jika nama penulis ditulis di dalam tanda kurung atau kurung kata ya, jadi dengan cara di koma dan titik 2 ditulis dengan simbol dan ya. Kemudian apabila lebih dari 3 orang ditulis nama penulis pertama dan diikuti dengan kata et al kurung buka tahun ini, ataupun dapat menggunakan kata DKK. Jadi untuk penulisan kutipan nama penulis nanti ya ini tergantung dari jumlah dari penulis. Jadi kalau lebih dari 3 nanti ya bisa menggunakan kata et al atau DKK. Demikian penjelasan mengenai penulisan tinjauan pustaka. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edu Science Indonesia.